Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Pagi. Kita masih bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara pemerintah untuk vaksinasi dari Kementerian Kesehatan. Bu Nadia, berarti dengan ditahan sementara untuk batch CTMA V547 ini dipastikan tidak akan mengganggu proses vaksinasi atau vaksinasi yang tengah berjalan saat ini? Iya, betul Mbak Stefani. Jadi kita tahu batch CTMA V547 ini adalah bagian dari 3,8 juta dosis vaksin AstraZeneca yang kita terima. Dan batch CTMA V547 ini sendiri berjumlah kurang lebih 448.000 dosis yang saat ini sedang kita tunda ya, sambil menunggu tadi hasil pengujian bahwa kondisi batch ini dalam kondisi baik. Nah, tentunya pelaksanaan vaksinasi dengan menggunakan vaksin AstraZeneca tetap kita lakukan, tapi dengan menggunakan batch lainnya. Kita kurang lebih ada sekitar 55 batch dari jumlah 3,8 juta dosis yang kita terima kemarin. Berarti vaksinasi dengan AstraZeneca masih berlangsung, mungkin bisa juga untuk jadi pengetahuan masyarakat, Bu Nadia yang saat ini baru saja mungkin mendapatkan suntikan AstraZeneca. Apa saja sebenarnya gejala-gejala yang wajar sehingga mereka tidak panik? Ya, jadi kami ingin menyampaikan bahwa masyarakat itu tidak perlu ragu dan tidak perlu takut ya, karena tadi kami sampaikan bahwa WHO sendiri menyatakan bahwa vaksinasi ini aman dengan mereka memberikan izin dan rekomendasi kepada vaksin AstraZeneca. Ini yang kita ketahui pertama. Yang kedua, bahwa respon vaksin itu memang berbeda-beda untuk tiap-tiap individu. Karena kita tahu bahwa vaksinasi itu adalah upaya menstimulus sistem kekebalan tubuh kita. Jadi sistem perlawanan tubuh kita, dan perlawanan yang muncul dari tubuh kita itu bermacam-macam. Ada yang dari gradasinya mulai dari ringan sampai berat ya. Ada juga yang intensitasnya juga ada yang dari yang sangat bisa diatasi sampai dengan mungkin membutuhkan pertolongan pertama seperti obat-obatan. Jadi gejala efek samping dari AstraZeneca itu sama seperti demam vaksin Sinovac ya, termasuk seperti demam, kemudian sakit kepala, kemudian ada mual, muntah. Nah, biasanya ini akan hilang dalam 1 sampai 3 hari. Ada beberapa kasus yang memang membutuhkan obat penurun panas atau obat anti nyeri, tapi ini tidak masalah karena tadi ini adalah karena sistem kekebalan tubuh kita kan distimulus oleh vaksin tersebut. Berarti tidak perlu panik. Apa gejala mungkin yang bisa menjadi titik ketika seseorang harus berarti mencari pertolongan dari fasilitas kesehatan, Bu Nadia, usai vaksinasi? Iya, tentunya adalah kalau tadi kita sudah merasakan bahwa gejala ini sangat mengganggu ya. Nah, ini tentunya segera saja untuk menghubungi kontak yang ada di kartu vaksin yang diterima oleh para sasaran vaksinasi, dan segera ke Fasiankes ya. Jangan menunda. Jadi kalau memang terasa gejalanya makin berat dan rasanya kita sudah tidak tahan, itu langsung saja. Jadi jangan ditunda. Jadi pastikan untuk mendapatkan sertifikat vaksinasi yang tertera nomor telepon dokter yang bisa dihubungi ya berarti ya Bu Nadia. Bu Nadia, terkait AstraZeneca ini kan ditahan dulu, lalu berarti ditarik semua dari batch CTMA V547 ini atau seperti apa? Iya, jadi kita tidak menarik batch AstraZeneca ini, hanya menunda distribusinya. Okay. Jadi karena 448.000 ini sudah kita distribusikan, sebagian ada di Fasiankes ya, ada juga sebagian masih di gudang vaksin di provinsi dan kabupaten kota. Nah, dengan adanya permintaan dari Badan POM untuk menunda ini, maka kita koordinasikan untuk distribusinya tidak menggunakan batch ini dulu, dan Fasiankes yang sudah memiliki batch ini tidak menyuntikkan dulu vaksin AstraZeneca dengan nomor batch ini sampai kemudian nanti hasil pengujiannya selesai. Pengawasan seperti apa Bu Nadia agar tidak terjadi penyalahgunaan? Ya, saya rasa tenaga kesehatan ini akan bekerja secara profesional ya, dan kita juga memahami bahwa pentingnya bahwa vaksinasi ini, dan juga pasti kita meyakinkan ya bahwa tidak ada batch yang bisa kemudian untuk digunakan selama proses penundaan.
Oke, Bu Nadia, sebenarnya kita akan fokus bicara soal AstraZeneca, tapi hari ini pertama kali, karena momentumnya bersama dengan Bu Nadia, hari ini akan pertama kali disuntikan vaksin gotong royong. Target dari pemerintah sendiri dengan vaksinasi gotong royong ini seperti apa, Bu Nadia? Ya, seperti kita tahu ya bahwa vaksinasi gotong royong ini merupakan upaya percepatan. Karena kan kembali bahwa kita ingin semakin banyak dan semakin cepat orang mendapatkan vaksinasi. Ya. Nah, tentunya dengan vaksinasi gotong royong ini kita akan melakukan vaksinasi secara terfokus pada sebuah kelompok ya, khususnya kelompok pelaku aktivitas ekonomi. Nah, tentunya dengan adanya vaksinasi gotong royong ini, selain tentunya memberikan perlindungan individu pada para pelaku atau karyawan-karyawati, tapi sekaligus juga dengan adanya proteksi ini akan bisa sebuah perusahaan itu dapat memulai aktivitas ekonominya. Jadi atau aktivitas produksinya ya. Jadi ini merupakan selain tentunya kekebalan pribadi, kekebalan kelompok di dalam sebuah perusahaan atau sebuah pabrik itu juga akan terbentuk dengan adanya inisiasi dari vaksinasi gotong royong. Yang selain tentunya adalah mempercepat dan memperbanyak ya. Ya. Bu Nadia, satu perusahaan yang ingin melakukan vaksinasi secara mandiri menggunakan vaksin gotong royong ini harus mendaftar ke Kadin. Nah, tapi ini tetap diawasi oleh pemerintah tentunya ya Bu Nadia ya, karena alurnya berarti untuk mendapatkan vaksin tetap harus melalui PT Bio Farma, betulkah Bu Nadia? Ya, betul. Jadi pendaftaran untuk vaksinasi gotong royong sebenarnya bisa dilakukan dua ya, artinya melalui Kadin ataupun melalui Bio Farma. Nah, tetapi kita tahu bahwa Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes yang menunjuk Bio Farma sebagai tentunya BUMN yang melakukan pembelian vaksin untuk vaksinasi gotong royong dan juga BUMN yang akan melakukan distribusi vaksinasi gotong royong ini. Tetapi kembali bahwa sistem yang kita gunakan seperti sistem informasi, sistem pelayanan itu menggunakan sistem yang sama dengan sistem yang kita gunakan pada vaksinasi program pemerintah. Jadi ini terintegrasi. Oke, kita berharap tentunya bisa berjalan beriringan untuk saling melengkapi supaya kita bisa segera mencapai herd immunity. Terima kasih banyak Ibu Siti Nadia atas waktu di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bu Nadia. Sama-sama.